Alhamdulillah ada nanti ada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, siang hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran hadis yang kita melanjutkan hadis dari Kitabul Jami bab zuhud dan wara'. Di hadis yang ke-10 hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawabun. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, tiap manusia banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, sanadnya kuat. Nah, ini di hadis yang ke-10 ini mengenai tidak merasa diri ini bersih atau suci, karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia banyak melakukan salah, kekhilafan ya. Namun sebaik-baik orang yang tentunya mempunyai salah adalah dia senantiasa bertobat. Karenanya tidak boleh kita merasa suci ya. Fala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita merasa diri ini suci ya. Merasa diri ini ya kalau di zaman sekarang paling benar gitu. Terus juga merasa bahwa orang lain salah, kita yang benar, itu juga merasa pula amalannya banyak, ya, orang lain tertinggal gitu ya. Itu juga
Ini tentunya fenomena di kita, khususnya pola. Kita harus memahami bahwa apapun yang telah kita amalkan tidak terlepas dari kesalahan juga. Pula kita juga melakukan kesalahan, apalagi di zaman sekarang itu mudahnya melakukan perbuatan dosa ya. Maka kita harus senantiasa bertobat. Dan di zaman ini pula orang-orang itu mudah melakukan kesalahan juga, termasuk pemuda juga ya. Tapi anehnya zaman sekarang ini melakukan kesalahan, kemaksiatan itu tenang gitu ya, gitu, seolah nggak akan tertimpa mudorot gitu ya, gitu. Nah itu yang dimana pergaulan sekarang ya, itu sangat jelas lagi gitu. Apa? Ya, kalau yang belum nikah, Iya nggak boleh. Ya. Nah itu anehnya ya. Mereka merasa ini nggak akan ini ya, akan mudorot. Ini nggak apa-apa lah, sedikit inilah dosa sedikit lah kan, nggak apa-apa gitu ya. Iya. Mau dosa detik tenanawan lah gitu kan gitu. Nah sadar. Iya. Dan motor. Nyaman-nyaman aja gitu. Insya Allah ya. Maka kalaulah tentunya mereka yang berbuat salah, maka kita juga lebih-lebih lagi senantiasa harus bertaubat ya. Jika banyak berbuat salah, maka jangan putus asa dari kebaikan Allah ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Karena Allah Maha Pengampun, Allah memaafkan dosa, segala dosa untuk orang yang bertobat dan perbaiki diri. Bila terjatuh pada syubhat atau jatuh bahkan dalam pelanggaran yang berat, tetaplah Allah mencintai para hamba yang kembali padanya. Maka tetaplah kita harus kembali pada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersihkan diri. Tiap manusia banyak melakukan kesalahan. Maka ini pengingat diri agar tidak merasa bersih dari kesalahan.
Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, seorang mukmin harus berhati-hati, jangan sampai menganggap dirinya suci. Ya. Jangan sampai terucap saya tidak kenal salah gitu ya. Saya tidak kenal salah gitu ya. Apa itu salah gitu ya. Gitu. Atau saya orang yang hebat atau orang yang itu. Jadi menonjolkan diri, ya. Menonjolkan diri saya adalah orang yang begini dan begitu. Kenal salah, apa itu salah gitu ya kan. Maka termasuk tanda warok adalah tidak menganggap diri bersih. Salah satu ciri zuhud adalah menilai dirinya buruk dan yakin ia tempatnya salah. Dengan ini seseorang bergegas menuju taubat. Senantiasa beramal soleh. Merasa diri bersih dari kesalahan tidak mencerminkan sifat zuhud dan waro'. Bahkan itu sifat orang yang tertipu, terperdaya. Sebaliknya, sadar diri bahwa ia memiliki dosa-dosa dan kesalahan ialah bukti adanya sifat waro' dan iman yang kuat. Maka hal ini menuntun hamba untuk bertobat kepada Allah dan memohon kepada Allah ampunannya, mendorong semangat beribadah sekaligus menganggap rendah dan mencela dirinya sendiri. Rasa ini melahirkan potensi kuat dari dosa ya, artinya menjadi perisai agar tentunya senantiasa diampuni dosa-dosanya. Satu hadis lagi ya, kita bereskan untuk bab zuhud dan waro. Nanti kita belajar hadis dari kitab hadis yang lain ya. Yaitu salah satu bentuk waro berpikir sebelum berucap. Hadisnya masih dari Anas ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluh, akhrajahu al-Baihaqi fi asy-Syu'abi bisanadi dhaifin wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqmanil Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW sabda, diam itu adalah hikmah, tapi jarang yang melakukannya. Diam itu hikmah ya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, Imam Al-Baihaqi dalam As-Syu'ab ya. Sanadnya dhaif, tapi beliau menyatakan bahwa yang sahih ini ucapan Luqman Al-Hakim. Artinya kalau ucapan Luqman Al-Hakim ya bisa juga diambil hikmahnya ya. Bahwa diam itu hikmah ya. Zaman sekarang ini ya, zaman modern ya, zaman milenial, tambah generasi Z ya, orang pendiam itu ya, tapi pendiamnya bukan artinya dia eraan ya, atau malu melakukan kebaikan, mengatakan yang baik gitu ya.
Tapi diam di sini ya, adalah menjaga diri ya. Menjaga diri dari perkataan yang buruk ya. Kan kul khairan aw liyasmut ya gitu. Artinya kan ketika sulit berkata baik ya diam gitu ya. Tapi kalau dia bisa berkata baik ya kul khairan ya ucapkan lah gitu. Ucapkan kebaikan ya gitu. Aw liyasmut ya atau diam. Tapi kalau di zaman sekarang orang yang diam itu ya disangka aneh-aneh gitu ya. Sangka cilepeng gitu ya. Sebenarnya sangka orang yang pendiam itu aneh lah gitu. Sangka agak menarik lah gitu. Nggak romantis gitu ya. Gitu. Udah ngebosenin lah gitu. Bete lah gitu ya. Dan yang lainnya. Padahal dia itu menjaga diri dari berkata yang tidak baik. Ya, kita rasakan aja kalau orang diam. Kita terkadang sakit hati nggak dengan sikap diam dia? Enggak kan? Gitu. Dia nggak berkata apa, nggak bertindak, ya. Nggak, ya akan sakit hati kita hanya nggak melakukan apa gitu. Cuman ya zaman sekarang itu ya orang pendiam itu ya orang yang dipinggirkan, bahkan jadi bulan-bulanan, ya. Gitu. Nah, makanya bagaimana di zaman ini justru orang yang berbuat baik ya, orang yang soleh jadi dikatakan ya ini soleh teuing gitu lah gitu. Orang yang rajin teuing gitu ya, baca Quran gitu. Gitu. Dia juga dikatakan aneh-aneh gitu ya. Padahal Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa saya itu menyesali, ya, kebanyakan menyesali bukan dari banyaknya perkataanku. Apa? Lupa. Oh iya ya. Saya menyesali bukan karena banyak diamku ya. Saya menyesali bukan karena banyak diamku, tapi saya menyesali banyak perkataanku. Nah, itu. Gitu. Jadi Umar saja segitu sahabat yang soleh, iya, panglima perang kan. Iya, yang tegas, ya. Tapi beliau menyesali ketika banyak berkata. Ya. Inilah harusnya kita berzuhud ya dalam berkata, berucap ya gitu, berpikir sebelum berucap gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh ya, yang ucapan saja ya, candaan yang kadang menyinggung misalnya. Ya kalau candaan ya kebaikan ya sebagai garam yang nggak masalah gitu ya. Tapi kalau candaan yang membuat orang tertentu menyinggung, kemudian candaan yang karena itu juga dengan candaan itu berdusta, itu juga tidak beradab sebenarnya. Yang nggak ada faedahnya. Sendal gurau demikian. Karena bercanda juga ada adabnya juga dalam Islamnya itu. Pola juga
Jadi mas saya ini seolah berkata kasar itu ya menjadi candaan aja berkata kasar gitu. Nyaman aja gitu. Biasa. Udah biasa lah gitu. Insya Allah ya. Apa sih? Ya pengaruh zaman teknologi apalagi ya gitu. Orang podcast gimana gitu tetap kadang terucap kata-kata yang gituan ya. Nah itu seolah ya aman-aman aja gitu ya. Dapur main bola, aduh, aku ngomong Iya. binatang suku opak pun Nah pernah dicapai ke bapaknya. sinilah kita harus bahwa memahami diam itu hikmah karena baik, lebih aman dari salah ucap. Jika sering berbicara, maka peluang salah pun semakin besar. Kemungkinan selamat menjadi kecil. Karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah menerangkan, orang yang menjaga ucapan hanya berbicara sesuai keperluan saja dan sesuai asas kemanfaatan. Ya. Kalau ini perlu dia bicara. Ya. Kalau ini manfaat dia bicara gitu. Gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, ketika dalam suatu kelompok bicara ngerumpi, ya, membicarain orang lain, gibah, mendingan jauhi ya gitu ya gitu. Buat apa kita ya berbicara menambah keburukan orang lain ya bagi mereka ya, gitu. Karena mereka menggibah ya atau fitnah ya kalau zaman sekarang ya. Padahal fitnah itu ya menuduh orang maksudnya. Fitnah itu kan ujian kalau secara bahasa ya. Fitnah itu al-fitan itu ujian ya gitu. Kalau fitnah baik. Jadi kalau yang cocoknya itu tuhmah gitu ya. Tuhmah gitu. Cuman ya bahasa kita itu fitnah gitu lah. Nama lebih jahatnya. Nah, sebenarnya itu kan fitnah di surat apa itu Al-Baqarah ya. Itu sebenarnya kesyirikan. Al-fitnah itu asadu minal qatl. Itu maksudnya adalah kesyirikan. Iya. Ya pembunuhan malah lebih kejamnya. Bahasa Itu kan sebenarnya fitnah itu tuh kesyirikan. Kesyirikan lebih besar. Lebih kejam kesyirikan itu. Kalau lihat di tafsir ya. Ya zaman sekarang orang itu seperti gimana gitu ya. Nggak ada hari tanpa gibah gitu. Masya Allah. Terutama kaum ummahat ya nih ibu-ibu nih atau para akhwat nih ya akhwat Insya Allah nggak ada hari tanpa berbicara yang seperti demikian ya. Kalau nggak ada itu ya nggak cerita gitu. Nggak ada ceritaan. Nah dalam Islam itu nguping aja ada dosa ya. Ya diam aja dalam majelis rumpi itu misalnya diam aja walaupun diam tapi mendengarkan ya itu adalah tetap dosa ya. Nguping itu ya apalagi ya ikutan ngomongin lagi sama orang lain. Iya Insya Allah. Nah ini kayaknya sebuah nasihat penting nih ya.
Makanya bersyukurlah kalau kita tidak menonjolkan diri pada media, suka bicarakan ini, bicarakan itu gitu ya. Komentar lah gitu. Lebih berat dia menghindari dosanya daripada mengkomentar ya. Komentar itu ya gampang gitu ya. Komen gitu ya. Orang komen tentang status orang di komen. Gitu ya. Apa-apa di komen. Sampai status ustadz aja di komen gitu ya. Bicarakan di komen gitu ya. Wah, komennya panjang gitu. Nah, kalau kita nggak menonjolkan diri di media itu syukur ya, nggak banyak ya, kecuali ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kataan hikmah gitu ya diselipkan di media ya. Insya Allah ya itu faedahnya besar ya gitu, menyadarkan orang lain. Jadi kalau sudah sampai status itu kan isinya keluhan gitu ya. Ada yang baru berumah tangga dalam posisi yang sangat senang gitu ya, bagaimana gitu ya, atau sudah lama berumah tangga dengan memiliki anak gitu ya. Dia itu mengungkapkan rasanya itu di media. Viralkan kemesraan semuanya. Aduh, Masya Allah ya Pak. Kesenangannya dikatakan ini di media tulis. Insya Allah. Ya bahasanya berbagi pengalaman ya. Tapi di situ diselipkan gitu ya. Ya orang jadi gimana gitu ya. Nah itu. Ini karena itu kita pentingnya hifdzun nafs ya, menjaga diri, apalagi di zaman sekarang dengan benar-benar media itu menipu sekali itu. Kayak ini ya, dengan senantiasa zuhud dalam bicara ya. Tidak bicara kecuali apa yang bermanfaat dan kebaikan. Maka jelas ia aman dan selamat. Jadi perlu kehati-hatian jika ingin berbicara. Jika jelas bermanfaat atau diharapkan ada nilai baik di baliknya, maka berbicaralah gitu ya. Tapi kalau tidak, maka jagalah gitu ya. Jangan sampai terucap gitu ya. Manusia emang kadang ya kelemahannya zaman sekarang apalagi ya mudah keceplosan lah gitu. Nah itu keceplosan itu ya emang gampang. Tapi kita meng-counter ya, counter diri, memagari diri ya, sebelum perkataan itu terucap, maka Allah pasti akan bermudah segala ajaran kita ya, termasuk ketika kita tentunya ingin menjaga diri dari dosa dengan menjaga ucapan kita. Karena itulah sifat orang-orang yang beriman ya gitu. Yani waladina hum anil lagwi mu'ridun ya. Menjauhi yang tidak berguna ya. Ya baik dari perkataan maupun perbuatan ya. Maka dia jauhi. Nah itu majelis ilmu juga sebagai rem, mengerem kita supaya kita tahu mudaratnya ini, kita tidak salah berucap ya. Maka majelis ilmu jadi rem buat kita.
Nah, itu demikian yang bisa disampaikan untuk siang ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok ya. Insyaallah pada salat zuhur ya. Semoga Allah melancarkan urusan-urusan kita. Juga Allah permudah, Allah juga sembuhkan pula orang-orang yang sedang sakit ya. Dan juga senantiasa kita diberikan taufik untuk beristiqomah beramal soleh. Wala faminkum nakhuli walakum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.